semuanya, yuk kita ngobrolin soal duit. Tenang dulu, ini bukan topik yang ribet kok. Justru ini tuh skill simple yang bisa banget ngubah hidup, apalagi buat kita-kita yang masih muda. Jadi lupain deh semua istilah yang bikin pusing, kita langsung bahas yang praktis-praktis saja. Oke, kita mulai dari sini ya. Pernah nggak sih kamu ngelihat saldo rekening di akhir bulan terus mikir, loh kok udah habis aja, perasaan baru kemarin deh gajian. Uangnya tuh kayak cuma mampir sebentar doang terus hilang gitu aja. Nah kalau kamu relate banget sama ini, santai, kamu nggak sendirian. Dan yang paling penting, ini ada solusinya. Jadi gini, langkah pertama yang paling penting tuh sebenarnya bukan soal hitung-hitungan angka, tapi ngubah cara kita mikir soal uang. Jago ngatur duit itu bukan soal seberapa gede gaji kamu, tapi soal seberapa pintar kebiasaan kamu ngelolanya. Ini fondasi dari semuanya. Nah, ini dia nih, golden rule-nya. Begitu kamu dapat duit, entah itu gaji atau uang jajan, hal pertama yang wajib kamu lakuin adalah langsung potong buat tabungan. Titik. Bukan nunggu sisa di akhir bulan baru nabung ya. Dengan bayar diri sendiri dulu, kamu itu lagi memprioritaskan masa depanmu sebelum godaan-godaan jajan datang. Disinilah kita sering banget kejebak. Bedain antara kebutuhan sama keinginan. Kebutuhan itu ya hal-hal yang emang harus ada buat kita hidup. Makan, tempat tinggal, ongkos. Kalau keinginan, itu lebih ke hal-hal yang bikin hidup lebih seru. Kopi di kafe, langganan Netflix, atau beli sneakers baru. Paham bedanya ini aja, udah setengah jalan menuju dompet yang sehat. Awas, ini jebakan Batman yang sering banget kena ke anak muda. Pas gaji naik dikit, gaya hidup langsung ikut naik. Ganti HP baru, nambah cicilan, nongkrongnya di tempat yang lebih mahal. Padahal harusnya yang naik drastis itu porsi tabunganmu dong. Ingat, jangan sampai pengeluaranmu ikut bengkak cuma gara-gara pendapatanmu naik. Oke, teorinya udah cukup, sekarang kita ke bagian praktisnya nih. Ada satu rumus sakti yang simple banget tapi efektif buat kebagi duit kamu, tanpa ngerasa dikekang. Anggap aja ini GPS keuangan kamu, namanya aturan 50-30-20. Gini cara kerjanya. Bayangin semua pendapatanmu itu kayak satu loyang pizza utuh. Setengahnya, alias 50% itu buat kebutuhan. Terus 30%-nya buat keinginan, dan 20% sisanya, ini bagian paling penting, buat bangun masa depanmu. Bisa buat nabung, investasi, atau lunasin utang. Biar lebih kebayang, kita pecah lagi ya. Jadi, yang 50% itu buat hal-hal wajib, kayak bayar kos, makan sehari-hari, transport. Yang 30% buat senang-senang, kayak nonton bioskop atau ngopi-ngopi cantik. Dan yang paling krusial, 20% itu kamu alokasiin dengan sadar buat tujuan jangka panjang. Nah, sebelum kamu keburu FOMO beli saham atau ikutan kripto, ada yang jauh lebih penting. Bangun dulu fondasi keuangan yang kokoh. Ada urutannya, nggak bisa loncat-loncat, biar finansial kamu bener-bener aman. Urutan ini hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. Kamu harus beresin dulu langkah pertama sebelum lanjut ke langkah kedua. Ini tuh kayak bangun rumah, kamu harus bikin fondasinya kuat dulu kan sebelum masang atap yang keren? Jadi, dana darurat itu apa sih? Gampangnya ya, ini tuh jaring pengaman finansial kamu. Duit yang disimpan khusus buat kejadian tak terduga. Misalnya, amit-amit di PHK atau tiba-tiba sakit. Dan penting banget, simpennya di rekening terpisah biar nggak kepake buat jajan. Begitu dana darurat mulai kekumpul, fokus selanjutnya adalah berantas utang konsumtif. Terutama yang bunganya gede kayak paylater atau kartu kredit. Ingat ya, lunasin utang yang berbunga tinggi itu sama aja kayak kamu dapat untung investasi yang udah pasti. Kamu secara efektif nyelamatin duitmu biar nggak habis dimakan bunga. Sekarang kita masuk ke bagian favoritku, khusus buat kalian yang masih muda. Tahu nggak sih aset keuangan terbesar kamu saat ini itu bukan duit, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga, waktu. Loh kok bisa? Sini aku kasih tahu. Pernah dengar soal compounding interest atau bunga berbunga? Ini sering disebut keajaiban dunia ke-8 di dunia finansial. Gampangnya gini, bunga dari tabungan atau investasimu itu nanti bakal menghasilkan bunga lagi terus-terusan. Efeknya persis kayak bola salju yang ngegelinding dari atas bukit, makin lama makin gede. Dan keajaiban ini cuma bisa maksimal kalau kamu mulai dari sekarang selagi masih muda. Lihat deh perbedaannya di grafik ini. Jauh banget kan? Orang yang mulai nabung kecil-kecilan tapi rutin dari umur 20-an, hasilnya di masa tua bisa jauh ngalahin orang yang nabungnya lebih gede tapi baru mulai di umur 30-an. Ini bukti nyata kalau waktu itu adalah teman terbaikmu dalam berinvestasi. Oke, cukup ngomongin teori ntar jadi wacana doang. Sekarang kita langsung praktek. Kita buktiin bareng-bareng kalau semua ini bukan cuma buat orang yang udah kerja, tapi bisa banget dilakuin bahkan sama pelajar sekalipun.
Ini dia 3 life hacks keuangan yang bisa langsung kamu coba. Pertama, bikin otomatis. Setel auto debat ke rekening tabungan pas tanggal gajian. Kedua, coba deh catat pengeluaran kecil-kecil, karena seringkali kebocoran itu dari recehan. Ketiga, buat pembelian yang agak mahal dan gak darurat, coba deh tahan dulu 24 jam. Biasanya nafsu buat beli itu bakal reda sendiri. Sekarang kita hitung-hitungan beneran. Anggap aja uang saku seorang pelajar itu 22.000 sehari, atau sekitar 660.000 sebulan. Ini buat nunjukin kalau prinsip Adi itu berlaku buat siapa aja, nggak peduli berapapun jumlah uangmu. Nah, kalau kita pakai rumus 50/30/20 tadi, duitnya bakal kebagi kayak gini. Sekitar 330.000 buat kebutuhan kayak ongkos dan makan, 198.000 buat keinginan kayak jajan atau beli kuota, dan masih ada sisa 132.000 yang bisa masuk tabungan. Keren kan? Intinya di sini bukan soal jumlahnya ya, tapi soal bukti bahwa bahkan dengan uang saku yang mungkin kelihatannya pas-pasan, kamu tetap bisa loh konsisten nabung 100 ribuan lebih setiap bulan. Kuncinya itu di kebiasaan. Tapi, gimana kalau kita naikin levelnya dikit? Coba deh, tantang diri kamu. Gimana kalau kamu komitmen buat nyisihin cuma Rp10.000 aja setiap hari dari uang sakumu? Kira-kira hasilnya bakal gimana ya? Dan hasilnya, jeng jeng jeng, 3,6 juta rupiah dalam setahun. Kebiasaan kecil nyisihin 10.000 per hari itu ternyata bisa jadi segitu banyaknya. Cukup banget buat beli gadget baru atau mungkin jadi modal investasi pertamamu. Pada akhirnya ingat ya, ngatur duit itu tujuannya bukan buat nyiksa diri, justru sebaliknya. Kalau kamu punya budget yang jelas, kamu itu ngasih izin ke dirimu sendiri buat jajan atau beli barang yang kamu mau dari pos keinginan itu tanpa perlu ngerasa bersalah. Kenapa? Karena kamu tahu, pos kebutuhan dan masa depanmu udah aman terkendali. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Bukan untuk besok, bukan untuk minggu depan, tapi untuk hari ini, detik ini juga. Apa satu kebiasaan super kecil yang bisa kamu mulai sekarang juga untuk mengubah masa depan keuanganmu? Coba deh pikirin. Terima kasih sudah menyimak ya.